Setelah mengakhiri arc cerita The Outlaw, serial Wonder Woman di era Dawn of DC kali ini dilanjutkan ke arc cerita Sacrifice. Dimulai dari edisi ke-8 sampai edisi ke-10. Ya, sebanyak 3 edisi saja. Bagaimana kisah Wonder Woman mengalami pengurungannya di dalam sel tahanan The Sovereign dengan tali lasso kebohongan Lasso of Lies, dan Wonder Girls berupaya untuk menemukan dan menyelamatkan Wonder Woman. Cari tahu selengkapnya pada video ini, semoga kalian suka. Yeah. Pertarungan Wonder Woman dengan musuh-musuhnya telah membuatnya menjadi melemah dan rentan, dan sekarang dia berada di bawah kekuasaan sang penguasa The Sovereign yang telah mengikatnya dengan tali lasso of lies, tali lasso kebohongan. Senjata misterius itu telah menjebak Diana di dunia fantasi, di mana dia menjadi seorang istri dari Steve Trevor yang setia dan menuruti semua keinginannya. Meski begitu, Wonder Woman dapat melihat bahwa dunia yang membuatnya terjebak hanyalah dunia yang penuh dengan kebohongan, dan dia pun berjuang untuk membebaskan dirinya dari ikatan tali lasso kebohongannya milik si Sovereign. Dia mengidentifikasi ternyata tali lasso of lies merupakan senjata Amazonian. Namun, apapun caranya untuk dapat bisa lepas dari ikatan tali lasso kebohongannya si Sovereign, dia tidak bisa melepaskannya. Dan tak lama kemudian, ilusi pun kembali memasuki alam imajinasinya. Dengan tali lasso kebohongan yang dipegang oleh The Sovereign berbicara kepada Wonder Woman tentang masa mudanya, di mana dirinya dulu memiliki seekor anjing betina yang melakukan apa yang dia perintahkan. Di mana dirinya dulu memiliki seekor anjing betina yang melakukan apa yang dia perintahkan. Dia memberikan anjing betina itu dengan kehidupan yang bahagia dan nyaman. Oleh karena itulah, apa yang dia lakukan itu imbalannya adalah mematuhi setiap perintahnya. Inilah yang ditawarkan Sovereign kepada Wonder Woman, yaitu kehidupan bahagia dan nyaman dalam ilusi yang diciptakan Lasso of Lies. Namun Wonder Woman menolak menerima ilusi tersebut dan melanjutkan perjuangannya. Kecewa dengan sikap Wonder Woman, The Sovereign pun kemudian menuangkan segelas anggur ke kepalanya. Dia kemudian berbicara tentang bagaimana Tuhan menciptakan perempuan untuk menjadi bawahan laki-laki, dan meskipun The Sovereign bukanlah seorang yang beragama, dia mengakui kekuatan agama berada di atas masyarakat. Sang penguasa, The Sovereign, berusaha menggunakan kata-kata keagamaan untuk membuat orang-orangnya menuruti keinginannya. Namun penguasa menolak untuk mendengarkan apapun yang dikatakan ayahnya sendiri, dan seiring berjalannya waktu, dia pun tumbuh menjadi dewasa dan lebih kuat daripada yang pernah diimpikan oleh ayahnya sendiri. Dalam pencariannya akan kekuasaan dan kendali, sang penguasa The Sovereign menyadari pentingnya Tuhan dalam kehidupan manusia, sehingga ia belajar menggunakannya tanpa benar-benar mempertanyakannya. Sementara itu, di tempat lain, Wonder Girls menginterogasi Sersan Steel dan berusaha mencari tahu kemana Wonder Woman telah dibawa. Cassie Sandsmark mencoba menembakkan panah ke sebuah apel yang diletakkan di atas kepala Sersan Steel, tapi sengaja meleset dan mengenai ruang tepat di bawah selangkangannya. Semenjak si Wonder Woman menghilang, dan sekarang sudah beberapa hari telah berlalu, dan The Sovereign terus menyiksa Wonder Woman dengan lasso dan kata-katanya sendiri yang masih menjebak Wonder Woman dalam dunia imajinasinya. Orang tua ini, si sang penguasa, mengatakan kepada Wonder Woman bahwa Wonder Woman tidak akan mampu mengubah dunianya. Tidak peduli seberapa keras dia berjuang, karena Wonder Woman adalah seorang putri, bukanlah seorang putra. Dalam ilusi tersebut,
Diana akan menyerah pada kendali lasso sampai ibunya, Hippolyta, muncul di hadapannya. Tapi itu bukan dia yang sebenarnya, hanya sebagian dari kenangan Diana. Diana yang tak lagi menahan air matanya memberitahu ibunya bahwa dia teringat tentang legenda Lasso of Lies. Dia juga teringat semua yang pernah dikatakan Hippolyta kepadanya tentang hal itu, bahkan fakta bahwa hal itu tidak dapat dilanggar. Hippolyta juga mengingat hal itu, namun dia juga ingat bahwa Diana selalu melakukan apa yang menurutnya benar, meskipun itu berarti bertentangan dengan keinginan ibunya sendiri. Dan tidak ada alasan bagi Diana Prince untuk berhenti berjuang, bahkan sampai saat ini. Wonder Woman pun kemudian tersenyum dan berani yakin dia melawan kekuatan Lasso of Lies yang akhirnya menyerang Sovereign di hadapannya. Nah, atas reaksi tersebut, Sovereign kemudian memerintahkan anak buahnya, di mana puluhan tentara berlapis baja menerobos masuk ke dalam ruangan penyiksaan. Mereka berusaha melumpuhkan Wonder Woman dengan tongkat listrik, tapi yang mereka lakukan hanyalah menyentrumnya. Wonder Woman pun masih tersenyum, memberitahu Sovereign bahwa mainannya rusak dan dengan gagah berani bertanya apakah sang penguasa masih punya mainan yang lainnya yang dapat bisa dia hancurkan. Ketika Superman John Kent telah kembali dari misi penyelamatannya, nah saat ini dia pun kembali ke Fortress of Solitude. Di sana dia pun menemukan nih si Robin Damian Wayne yang sedang duduk di sofa sambil bermain video game. Damian mengatakan kepadanya bahwa dia sedang menjaga Lizzie yang sedang mengerjakan PR sekolahnya. Tetapi si John Kent memperhatikan bahwa si Lizzie tidak terlihat di tempat itu, dan ketika dia menggunakan penglihatan tembus pandangnya ke seluruh ruangan, dia menemukan bahwa Time Spare juga menghilang. Damian Wayne pun menjelaskan kepada John Kent, tadinya dia membiarkan Lizzie menggunakan Time Spare untuk melakukan perjalanan ke masa lalu, sehingga dia bisa membuat laporan tentang samurai untuk pelajaran kelas IPS-nya. Nah, mendengar penjelasan tersebut, Superman John Kent tidak menyukai apa yang dibiarkan si Robin Damian Wayne tersebut, karena dia merasa khawatir tentang potensi perubahan timeline yang disebabkan oleh tindakan Lizzie. Terlebih lagi, ya sebagaimana yang kita ketahui, Lizzie masih sangat belia. Ternyata Lizzie memang pernah melakukan perjalanan ke masa lalu, yaitu ke negara Jepang kuno, di mana dia memperkenalkan dirinya kepada sekelompok samurai sebagai Wonder Girl dan menghibur mereka dengan cerita tentang keluarganya, yaitu Superman dan Batman, di mana juga dia melibatkan dirinya dalam bagian pertempuran yang tentunya akan mengubah jalannya sejarah negara Jepang. Namun perubahannya singkat, dan ketika Lizzie kembali ke masa sekarang, garis waktunya dengan cepat terkoreksi, dan John Kent pun hanya berharap adik angkatnya itu bisa mendapatkan nilai A pada tugas PR pelajaran sekolahnya. Cerita dibuka menampilkan Princess Diana yang berada dalam pengaruh ilusi The Sovereign. Saat ini dia bertemu dengan Steve Trevor. Meskipun Wonder Woman telah mengatasi Lasso of Lies, Sovereign belum menyerah untuk mencoba menghancurkannya. Kali ini Wonder Woman dikurung ke dalam sel yang gelap, ditemani seekor tikus god yang berada di dekatnya. Wonder Woman benar-benar dalam keadaan yang terisolasi dari dunia nyata. Meskipun Wonder Woman merasa terkekang dengan kondisinya, Steve Trevor lah yang menjadi teman satu-satunya. Namun sayangnya Steve Trevor itu adalah Steve Trevor yang palsu, buatan ilusinya The Sovereign. Dalam penglihatan ilusinya, Steve Trevor selalu bertanya kepada Wonder Woman tentang bagaimana perasaannya setelah menjalani kehidupan selama ini. Diana Prince mengakui bahwasannya petualangannya itu tidak mudah baginya, dan bahkan diam-diam telah mencaci dirinya sendiri karena tidak kuasa untuk menahannya. Dia bahkan berfantasi
nanti bagaimana seandainya dia membunuh Sovereign atas semua rasa sakit yang dia alami pada orang lain. Pada adegan ini mirip ketika Wonder Woman mematahkan leher Maxwell Lord pada saat peristiwa Infinite Crisis yang ada di serial Wonder Woman volume kedua edisi ke-219. Menurutnya, kurungan isolasi ini adalah hukuman yang jauh lebih berat dibandingkan Lasso of Lies. Hal ini membuatnya menjadi marah dan berputus asa, sampai-sampai dia bahkan memakan seekor tikus. Sovereign tahu nih apa yang dia lakukan ketika dia mengisolasi Diana dari teman-temannya. Dia adalah seorang yang sosial, dia tidak suka sendirian. Steve palsu yang ada di dalam penglihatan semuanya memberitahu Diana bahwa dia bisa saja setiap waktu berada di sisinya, meskipun mereka berdua mengakui bahwa dia hanyalah kebohongan belaka dari imajinasi Princess Diana. Wonder Woman dan Steve palsu melakukan perjalanan melintasi berbagai tempat dalam ingatan Diana, dimulai dari pertemuan makan malam bersama di saat cerita di edisi ini dimulai, berada di Taman Bunga Jepang, kemudian di peternakan kanguru, di atas gedung yang tinggi di kota Barcelona, bahkan sampai di luar angkasa. Mereka juga berlatih bela diri, berpesta dansa, duduk berdua di depan gedung Hall Justice sampai mereka dihampiri Superman. Semua pembicaraan mereka mengenai The Sovereign yang mencoba mengganggu pikiran ilusi Wonder Woman. Begitu juga di saat dia menyelamatkan seorang bocil di tengah jalanan sebelum ditabrak oleh kendaraan. Ilusi juga berlanjut ke Themyscira. Steve Trevor tetap mengatakan kepadanya mereka akan selalu bersama, sampai akhirnya di mana mereka berada di sebuah pemakaman yang tertutup salju. Nah, di tempat itulah tempat yang sama di saat Wonder Woman melawan anak buah Sersan Steel yang ada di edisi pertama. Steve mengaku merasa tidak aman dengan tempatnya di dalam kehidupan Diana. Dia telah mencoba menyelamatkannya berkali-kali, tetapi sebagian besar dia akhirnya menyelamatkan dirinya sendiri, dan ini membuat Steve merasa tidak berguna. Yang bisa dia lakukan hanyalah memberikan dorongan semangat dan kata-kata dukungan kepada Diana, sementara Diana menyelamatkan dirinya sendiri. Percakapan mereka beralih ke pantai Themyscira, di mana Diana mengakui bahwa tikus kedua, yaitu seekor tikus betina, mendekatinya. Diana merasa tidak nyaman membiarkan tikus itu begitu dekat dengannya setelah memakan pasangannya. Namun dia merasa harus meminta maaf. Dengan keadaan yang frustasi, Princess Diana merasa sebaiknya dia menyerah saja dan menyuruh Sovereign untuk mengambil apapun yang diinginkannya. Namun menurut Steve itu bukanlah ide yang baik. Sekeras apapun Diana berusaha, sudah menjadi sifatnya untuk tidak pernah menyerah. Dalam satu penglihatan ilusi imajinasi yang terakhir, Diana dan Steve menunggang kuda melintasi Wild West. Dia memberitahu Steve bahwa orang Amazonian sudah mengetahui budayanya jauh sebelum dia tiba di pulau mereka. Ibunya merasa kesal karena Diana terpesona dengan film-film barat. Terkadang saat merasa takut, dia sering membayangkan dirinya sebagai seorang pahlawan di atas kuda. Sekarang dia memahami bahwa meskipun fantasi itu tidak nyata, menurutnya tetap saja indah di matanya. Fantasi pun berakhir dan Wonder Woman kembali ke dunia nyata, di mana pada saat itu Sovereign masih berbicara dengan Trinity di masa depan. Nah, di masa sekarang inilah Sovereign membuka pintu sel tahanan Wonder Woman, berharap musuhnya hancur dan dikalahkan. Namun yang dia temukan adalah Wonder Woman dengan seekor tikus yang ada di bahunya. Dengan tatapannya yang tajam, dia bertanya apa yang akan dilakukan Sovereign kepadanya untuk selanjutnya. Sovereign tidak menyangka ternyata Wonder Woman masih baik-baik saja. Cerita kedua melanjutkan tentang Trinity, World Venus, ya bagian ke-6, di mana pada kali ini Trinity punya sedikit masalah. Dia dan teman-temannya bertarung melawan Cersei, sampai pada akhirnya penyihir Cersei mengucapkan mantra yang dapat mengubah kedua saudara angkatnya itu menjadi seekor anjing. Meskipun Cersei dikalahkan, Jon dan Damian belum kembali normal, jadi Trinity pun bertanya kepada Zatanna, apakah ada yang bisa dia lakukan untuk membantu mereka agar
terlihat normal kembali. Zatanna pun memberitahu Trinity bahwa sihir didasarkan pada kepercayaan dan secara teori. Trinity dapat membalikkan efek mantra tersebut dengan mengingatkan John dan Damian tentang siapa mereka. Trinity berupaya membuat kedua saudara laki-laki angkatnya itu bertingkah seperti pahlawan super atau meniru olok-olok jenaka mereka. Namun upaya tersebut ternyata gagal. Sebulan pun berlalu dan Trinity tidak tahu nih cara mengembalikan kedua saudara angkatnya menjadi normal kembali. Dia membawa mereka berdua ke pantai Themyscira yang kemudian melampiaskan rasa frustasinya atas ketidakmampuannya menyelamatkan saudara laki-lakinya. Namun di saat fajar, dia menemukan bahwasanya mantra Cersei sudah habis limitnya. Tentu saja John dan Damian kembali dengan keadaan yang normal. Ketika kedua saudara angkatnya itu sadar kembali, ternyata tidak ada ingatan sekecil apapun di saat mereka menjadi anjing. Hal ini membuat Trinity menjadi penasaran dan terdiam. Cerita dimulai dengan menampilkan ketiga wanita Wonder Girls, yaitu Donna Troy, Cassie Sandsmark, dan Yara Flor. Mereka baru saja tiba di sebuah landasan udara terpencil untuk menemukan Invisible Jet. Karena dengan menggunakannya itulah agar dapat menyelamatkan Wonder Woman yang masih melawan Sovereign untuk menyelamatkan rakyat Amazonian yang baru-baru saja ini diusir dari pemerintahan negara Amerika Serikat. Namanya saja ya pesawat yang tidak terlihat ya kan. Cassie Sandsmark tidak sengaja nih menabrak pesawat Invisible Jet yang kemudian mereka pun berupaya untuk mengaktifkannya. Setelah beberapa kali mengalami kendala untuk menggunakan pesawat tak terlihat itu, akhirnya ketiga wanita Wonder Girls dapat mengoperasikannya dan mereka pun berangkat untuk menemukan dan menyelamatkan Wonder Woman. Sementara itu di sebuah pulau yang tidak diketahui, di sana ada Wonder Woman yang baru saja terbangun di bibir pantai. Dia dalam keadaan yang terlantar oleh karena sang penguasa The Sovereign lah yang telah melantarkannya ke tempat itu. Namun ternyata dia tidak sendirian di pulau itu. Ada sosok lain yang sedang memantaunya. Ketika dia berjalan memasuki ke dalam hutan, Diana tiba-tiba diserang oleh sosok yang memantaunya dari tadi. Yang terungkap ternyata adalah musuh tetapnya Wonder Woman, yaitu Cheetah alias Barbara Minerva. Sampai saat ini narasi The Sovereign masih menceritakan kepada Trinity di masa depan. Dia sengaja mengasingkan Wonder Woman di tempat itu agar orang lain tidak menemukannya. Namun perkiraan The Sovereign salah. Ternyata di pulau itu ada musuh lamanya Wonder Woman. Di saat Cheetah dan Wonder Woman bertemu, mereka pun kemudian berkelahi dan di saat pertarungan terjadi, Wonder Woman memohon kepada musuh lamanya itu untuk tidak saling bertempur. Dikarenakan mereka telah bertarung selama lebih dari 1 dekade dan itu juga merasa lelah karena selama mereka melakukan pertemuan untuk saling berantam, di antara mereka hanya menghasilkan kehancuran. Cheetah tidak peduli nih dengan apa yang dikatakan oleh Wonder Woman. Ia hanya peduli untuk memuaskan rasa laparnya. Pertarungan pun berlanjut selama berhari-hari dengan satu petarung yang berdarah dan memaksa lawannya mundur keluar hutan agar dia bisa menyembuhkan lukanya dan melawan. Cheetah akhirnya menyeret Wonder Woman ke tepi pantai dan mulai mencekik leher dan kepalanya. Wonder Woman pun jatuh pingsan, tetapi tidak sebelum mengakui bahwa dia tidak pernah merasa marah atau kasihan terhadap Cheetah. Hanya ada harapan dan kesedihan. Akhirnya dalam pertempuran mereka, Cheetah menang, tetapi dia tidak merasa puas dengan kemenangannya. Saat malam tiba, Wonder Woman terbangun di dalam hutan dan mendapati Cheetah telah menyalakan api unggun. Cheetah tidak ingin Wonder Woman untuk dipanggangnya agar menjadi santapan makan malam. Namun justru sebaliknya, Cheetah hanya ingin mereka saling berbicara. Merasakan rasa nyaman yang aneh terhadap Cheetah, Wonder Woman pun membiarkan Cheetah meletakkan kepalanya di bahunya dan menceritakan kisahnya. Cheetah pun mengerti bagaimana rasanya memikul beban yang begitu berat dan berkata bahwa dia telah menghabiskan sebagian besar hidupnya untuk membenci dan mencintai Wonder Woman. Siapa tahu keadaan sekarang telah berubah. Ya, untuk saat ini mereka pun harus bekerja sama.
Keesokan harinya, Wonder Girls mendarat di pulau itu dan mereka melihat Wonder Woman bersama Cheetah. Mereka menemukan pulau itu karena Sir Sun Steel sebelumnya telah memberi mereka akses ke jaringan satelit pemerintah. Ya, alasan itulah yang membuat mereka dapat melacak di mana posisi mereka berada. Namun yang mereka tidak menyangkanya adalah di pulau itu ketiga Wonder Girls melihat Wonder Woman dan Cheetah sepertinya sudah akrab. Sebenarnya ketiga Wonder Girls tidak suka nih kalau pada faktanya Cheetah adalah sekutu mereka, yang akhirnya mereka pun memahaminya atas penjelasan mentor mereka, Wonder Woman. Mereka pun kemudian menaiki jet tak terlihat dan meninggalkan pulau itu bersama-sama yang bersiap untuk melanjutkan petualangan mereka selanjutnya. Ya, seperti biasa lah ya kan, di cerita kedua menampilkan masa lalunya Trinity. Pada saat itu, di halaman Wayne Manor, Lizzie Prince alias Trinity yang saat itu masih bocil menjadi Wonder Robin berusaha untuk menerbangkan layangannya, tetapi usahanya selalu gagal dan tidak berhasil. Kedua saudara angkat laki-lakinya yang melihatnya, Jonathan Kent dan Damian Wayne, mencoba untuk membantunya agar dapat menerbangkan layangannya si Lizzie. John Kent menggunakan nafas supernya untuk mengangkat layang-layangnya si Lizzie jauh ke langit, tetapi sayangnya layang-layangnya itu terbang di luar jangkauannya Lizzie. Saat John kemudian mencoba mengambilnya kembali, Damian memberitahu Lizzie tentang mitos Sisyphus, sebuah kisah tentang kematian dan kegagalan yang tak terelakkan. Namun hiburan seperti itu tidak berhasil. John pun kemudian mencoba mengangkat layang-layangannya si Lizzie sendirian, tetapi akhirnya malah menyeret Lizzie ke atas langit. Damian pun mencoba melempar layang-layangannya si Lizzie seperti batarang, tetapi tidak berhasil juga. Jadi dia pun menyarankan cara yang tidak lazim untuk membantu Lizzie. Apakah yang dibantunya itu? Yang akhirnya dengan berat hati, Damian membebaskan Kidman dari penjara Arkham dengan maksud untuk membantu Lizzie mengangkat layang-layangnya. Atas tindakan itu membuat Damian terpuaskan, meskipun sebenarnya John Kent tidak setuju. Tapi yang terpenting, Lizzie menjadi bahagia karena berhasil menerbangkan layangannya. Nah, itulah dia arc cerita Wonder Woman Sacrifice. Untuk selanjutnya akan memasuki peristiwa Absolute Power yang akan segera mengakhiri era Dawn of DC. Nantikan cerita pada edisi selanjutnya. Sehat selalu dan sukses untuk kita semua. Yeah.